Ayu Santika. Wajahmu buruk rupa. Berani kau minta aku menikahimu? Kubunuh kau hari ini. Baru puas sama marahku. Dulu kurelakan keluargaku. Membantumu halau negeri utara. Hingga kau jadi jenderal. Tak ingatkah kau budi itu? Budi? Tanpamu, aku tetap bisa usir mereka. Rupanya, ini semua rencanamu. Jenderal, ampunilah. Kakak dan aku bersaudara. Jika dia mati, hatiku akan sedih. Oh? Usulmu apa, Intan? Perang perbatasan tak henti. Pangeran Selatan kirim 200.000 prajurit. Serahkan kakak padanya. Pertama, redakan perang. Kedua, kakak selamat. Baik. Karena kau baik hati, aku setuju. Kirim Ayu ke perbatasan. Jenderal sibuk. Urusan ini serahkan padaku. Baik. Uruslah dengan tenang. Malam ini, ku ceritakan padamu. Kakak, Pangeran Selatan kejam. Punya kebiasaan aneh. Banyak istri mati di sana. Kakak pergi ke sana. Jagalah dirimu baik-baik. Kenapa kau perlakukan aku begini? Atas dasar apa? Aku malah ingin tanya, kenapa kau putri sah Perdana Menteri? Kenapa orang tua paksa jenderal menikahimu, sementara aku cuma jadi selir? Oh iya, kau belum tahu bekas luka di wajahmu asalnya dari mana, kan? Setahun lalu, pil awet muda yang kuberikan padamu itu, bagus, kan? Ternyata, semua ini ulahmu. Sekarang tahu, sudah terlambat. Besok kau akan dikirim ke perbatasan. Oh ya, semua kuda di kota ada di resimen kavaleri. Jadi kakak harus jalan kaki sendiri ke perbatasan. Cepat. Kami harus mengawalmu sampai sana. Sial! Kawan-kawan, perjalanan ini minimal sebulan. Mending cari hiburan biar seru. Wajahnya memang jelek, tapi dia dari keluarga terpandang. Kawan-kawan, mau coba jadi pangeran pelindung selatan. Kalian mau apa? Tentu mau mesra denganmu. Berani? Kau siapa? Menyebut nama pangeran ini, tapi belum pernah lihatnya. Dia pangeran pelindung selatan. Kau pangeran pelindung selatan? Kau tidak di perbatasan, kenapa ada di sini? Tanya rekan seperjuanganmu di alam baka, mereka akan memberitahumu. Di tengah hutan belantara ini, Nona Shen hendak kemana? Pangeran, menyusup sendirian ke jantung wilayah Qin. Apa tujuan sebenarnya? Bagaimana jika ku katakan aku mencarimu? Kau percaya? Tentu saja, tidak. Lepaskan aku. Aku tidak berbohong. Datang menyelamatkanmu hari ini, memang ada urusan penting untuk dibahas. Qin dan negara utara bagai air dengan api. Apa yang bisa kita bahas? Aku akan menyembuhkan bekas lukamu, lalu ajarkan ilmu pengobatan negara utara. Setahun lagi, akan kuantar kau kembali ke Qin. Setuju? Apa tugasku? Bunuh Qin Chaoyu. Balas dendam untuk rakyat negara utara. Nona Shen, kau difitnah oleh mereka berdua. Kini malah dikawinkan ke negara utara untuk berdamai denganku. Tidakkah kau ingin balas dendam? Aku hanya seorang perempuan biasa. Mati, bukan hal besar.
Akan ku beritahu lagi, ibunda bukan tewas dalam kerusuhan, melainkan sama sepertimu, difitnah dan dibunuh oleh mereka berdua. Apa? Shen Wanqing bukan anak kandung orang tuamu. Seandainya mereka masih hidup, mana mungkin mengizinkannya menjadi selir Qin Chaoyu? Aku bisa bantu. Tapi kau harus berjanji. Negara utara tak boleh menyerang Qin selamanya. Bekas lukamu racun jamur dari basura. Ramuan ini akan memulihkanmu. Setelah minum, mandilah setengah jam, pakaian ganti sudah siap. Aku tunggu di luar. Paman, dulu kau titipkan Ayu padaku. Aku akan jaga dia seumur hidup. Nona Shen, setahun sudah. Tidakkah kau ingin balas dendam untuk merayakanmu? Kalau pangeran tak ingatkan, hamba hampir lupa janji kita. Nona Shen tak ingin pulang ke Qin? Ingin tinggal di sisiku? Hamba hanya berpikir, pulang sebagai apa? Sudah siap. Istri Pangeran Selatan lancang pada atasan. Sifat tak pantas. Maka dikembalikan ke Qin. Untuk istirahat dan pulih. Setahun lagi baru balik ke utara. Ini Harus ada alasannya kan? Nona Shen tak perlu khawatir. Bagaimana? Jenderal sudah pulang? Paduka, Jenderal janji dengan gadis Liu Yuefang, Nona Jingxiang, suruh Paduka beristirahat. Bima Pratama, kukira usir Shenxi, kau akan baik padaku. Setahun, kau tak pernah jenguk. Istri macam apa ini sampai tak dihormati? Benar, Nyonya. Hamba dengar kabar, Jenderal berencana membawa pulang gadis penghibur itu. Apa? Pergi bagi tahu Jenderal. Katakan aku sakit karena terlalu banyak pikiran. Lihat apakah dia datang. pergi! Nyonya, hamba baru dengar kabar. Pangeran Selatan bilang Ayu Santika tak layak dikirim balik ke ibu kota. Sekarang lagi bicara dengan jenderal di depan. Tepat sekali waktunya. Ayu, setahun tak jumpa, wajahmu bukan cuma pulih. Tubuhmu juga semakin molek. Pangeran Selatan sungguh beruntung. Aku malah menyesal mengusirmu. Jenderal Bima. Aku sekarang orangnya Pangeran Selatan. Kalau tak mau picu perang, harap jaga sikap. Kau dengannya cuma setahun. Tapi kita sahabat sejak kecil. Bicara seperti itu, sungguh menyakitkan. Ucapanmu tadi. Nanti di utara, akan kusampaikan ke pangeran. Jangan marah, Nona Ayu. Aku cuma bercanda. Kakak, Adik, aku sangat rindu. Pangeran Selatan ini keterlaluan. Kakak cuma tendang keponakannya ke sungai. Langsung dia usir kakak pulang.
Anak itu tampak jujur, tapi hatinya busuk. Kalau dia jadi jenderal negeri utara, pasti hidup bermewah-mewah dan tak terkendali. Nona Shen, setahun tak jumpa, tak hanya wajahmu berubah, karaktermu pun berbeda. Sayang tak langsung tenggelam, diselamatkan orang. Kakak, sudah pulang? Lebih baik bicara hal menyenangkan. Oh ya, kalau belum punya tempat tinggal, tinggallah di kamar kosong sini. Kebetulan, aku juga ingin mengobrol dengan adik. Aku masih ada urusan pemerintahan. Wang King, kau harus jaga Nona Shen dengan baik. General. General, Pangeran Zenan mengirim pesan, musim dingin akan tiba, meminjam 100.000 karung makanan dan 500.000 tael perak. Apa? Kaum biadab ini, pikir Chin mudah ditipu? General, negeri utara kuat pasukan dan kuda, saat ini, jangan bermusuhan dengan mereka. Baiklah. Pergilah Sita dari rumah ke rumah. Segera kirim ke negeri utara. Siap! Pangeran Zenan yang licik. Tak hanya kembalikan wanitaku, tapi juga memeras. Jenderal, tenanglah. Istri Pangeran Zenan ada di sini. Dia pasti tak akan berani sembarangan. Dulu tak sempat kuambil tubuhnya. Uang ini, Jenderal takkan sia-siakan. Kakak pasti lelah setelah perjalanan jauh. Minumlah air ini. Terima kasih, adik. Kakak, apakah kakak masih menyalahkan adik karena kejadian dulu? Dulu Beta memang kesal, tapi setelah menikahi Pangeran Pelindung Selatan, hidup jadi tenang dan nyaman. Beta ada satu hal, ingin sampaikan pada adik. Ada perintah apa, Kak? Adik, kalau dulu kakak tahu adik menyukai jenderal, Beta pasti akan menyerahkan posisi istri utama padamu. Ini salah adik. Sudahlah, karena Beta sudah kembali, Beta tetap anggap adik sebagai adik kandung sendiri. Asik mengobrol, sampai lupa mengatur tempat tinggal untuk kakak. Rusu, Ya, cepat, pilihkan kamar yang disukai kakak. Adik, Beta pamit dulu. silakan Nona Shen. Paduka, Paduka sungguh percaya padanya? Percaya atau tidak tak penting. Beta menahannya untuk menghadapi primadona pavilion bulan Liu. Pangeran, ada laporan rahasia dari istana. Istri pangeran tinggal di kediaman jenderal. Kita sudah kirim orang untuk melindungi diam-diam. Beras dan uang, Bima Pratama sudah setujui. Sudah dikirim ke perbatasan. Sampaikan lagi pada Bima Pratama. Jika Paduka tak nyaman di sini, uang itu tak akan ku kembalikan. Baik. Kakak, Nona Jingxiang akan datang menjengukmu nanti. Xingxiang? Primadona pavilion Liu Yue. Jenderal sudah lama menaksirnya. Beberapa hari lagi akan diambil sebagai selir. Kakak sudah pulang. Tentu aku ingin mempertemukan keluarga. Adik terlalu repot. Nyonya. Nona Jingxiang sudah datang. Hamba memberi salam pada Nyonya Shen. Jingxiang, kenapa hanya memberi salam padaku? Istri orang biadab perbatasan? Apa urusannya jika hamba tak memberi salam? Kurang ajar. Kakak sekarang adalah istri Pangeran Zenan. Bila kau masih lancang, hati-hati kau tak bisa masuk rumah ini. Jenderal datang ke pavilion Liu Yueku tiap malam. Jika Nyonya benar-benar mampu,
Kenapa tak bisa menahan jenderal di sini? Kamu, Qingxiang, pandai sekali bicaramu. Tapi kenapa akhlakmu begitu buruk? Shenxi, apa maksudmu? Negeri Utara. Setara statusnya dengan Kaisar Dakin. Sebagai istri Pangeran Zenan, aku setara dengan Permaisuri Dakin. Kau sebagai wanita penghibur. Dibilang tak tahu tata krama, akhlakmu buruk? Apa ada yang salah? Paduka benar. Hamba memberi salam pada istri Pangeran Zenan. Katanya wanita berambut panjang tapi berpikiran pendek. Hari ini, aku benar-benar melihatnya padamu. Mengingat kau memberi salam hormat, Patik beri nasihat. Perhatian jenderal padamu hanya sementara. Jika ingin masuk ke rumah jenderal, harus lihat dulu maksud adikku. kakak, adik Nisa Permata. Aku menjilat Ayu Santika karena takut dia melapor ke Pangeran Pelindung Selatan. Kalau sampai marah ke Kerajaan Agung, Jenderal pasti tak bisa tidur semalaman. Memikirkan cara menghadapi kavaleri Baja Negeri Utara. Ini kelalaian Patik. Tapi Ayu Santika ini, dia terlalu lancang. Kedatangannya kali ini hanya untuk memamerkan kuasa. Kemarin dia bilang ke Jenderal, tinggal di sini tidak nyaman. Minta Jenderal belikan rumah di luar untuknya. Intan Santika, kau ingin memanfaatkanku untuk melawan Nisa Permata? Itu salah besar. Bajingan, berani menggunakan Ayu Santika untuk mengancam jenderal ini. Jenderal. Siapa yang buat jenderal marah? Hal kecil saja. Kau tidak di Balai Rembulan Sari? Datang ke sini untuk apa? Patik dengar istri Pangeran Pelindung Selatan datang. Patik baik hati memberi salam hormat, tapi malah dimarahi habis-habisan. Ada hal begitu? Dia juga memaki Patik. Bilang jika Patik tidak berlutut memberi salam, akan menyuruh negeri utara menangkap Patik. Patik paham. Kau pulang dulu. Nanti ku jemput. Baik, General, bila Paduka khawatir pada Nona Shen, Patik punya akal. Coba katakan. Dia kan cuma perempuan. Bila Paduka bisa taklukkan dia pasti nurut pada Paduka. Suruh lembaga tabib kirim obat bius. Usahakan dia meminumnya. Malam ini akan kuhadapi dia baik-baik. Siap, General. Rushuang, tak ada urusan, keluar. Aku tak butuh dilayani. Nona Shen, Nyonya yang menyuruh hamba. Dia suruh kau layani aku? Atau awasi aku? Tenang, Nona. Hamba pasti patuh. Tidak sembarang bicara. Baiklah, kau tinggal dulu. Tapi bila kau berkhianat, Hamba tak berani. Nona Shen, belakangan cuaca dingin. Jenderal titipkan sarang walet untuk Nona. Silakan dinikmati. Nyonya beristirahatlah. Hamba pamit. Rushuang, panggil Nyonya Shen ke sini. Bilang aku perlu bicara. Baik.
Qin Xiaoyu, kau memang keji. Tapi justru membantuku. Kakak panggil aku sekarang. Ada apa? Adi, hari ini kepala pelayan datang. Katanya jenderal nanti akan datang minum teh denganku. Bukankah kakak takut adikku khawatir? Makanya kakak ajakmu ikut. Tapi maksud Jenderal, sepertinya tak ingin aku ada di sini ya. Kalau begitu sembunyi saja. Kakak begitu tulus padaku. Dulu adik benar-benar... Sudahlah. Lagi pula di dunia ini, hanya kamu satu-satunya keluargaku. Seer. Seer. Cepat sembunyi. Baik. Seer. Masuklah. Jenderal, Anda datang. Seer. Kita sudah lama tak bertemu. Benar-benar lama, ya? Benar. Setahun tak bertemu. Jenderal tetap gagah perkasa. Lebih berwibawa dari dulu? Seer. Kamu kenapa? Tidak enak badan? Jenderal. Ini arah keras dari negeri utara. Entah cocok tidak dengan selera jenderal. Asalkan pilihan share. Jenderal pasti suka. Kalau jenderal suka, malam ini tinggallah di sini. Biarkan Syiar melayani Anda. Kenapa? Tak tahan lagi? Jenderal. Seer. Kenapa aku merasa... Jenderal, Anda baik-baik saja? Jenderal pasti lelah. Hamba tunggu Anda di ranjang. Seer. Wonking. Ini bagaimana... Jenderal. Aduh. Kemarin Anda ngobrol dengan kakak, lalu menyuruhnya pergi. Kemudian datang ke tempat tidur menemani hamba. Jenderal, ada apa? Anda baik-baik saja? Mungkin semalam minum arak. Kepala agak pusing. Jenderal, Anda yakin semalam melihat Ayu menghabiskan semangkuk sarang walet itu? Sungguh, Jenderal. Aneh. Tapi kenapa saya yang pusing? Tidur seranjang dengan Intan. Bangun pun tak ingat. Apa yang terjadi semalam? Jenderal, bukankah Anda memanggil Nona Ayu? Tanyakan padanya pasti tahu. Jenderal, Nona Ayu sudah datang? Cepat persilakan masuk. Silakan, Nona Ayu. Hormat pada jenderal. Ayu. Nona Ayu tak perlu sungkan memanggilmu kemari. Karena jenderal ini ada hal ingin tanyakan. Semalam kita asyik mengobrol. Kenapa? Jenderal pasti salah ingat. Semalam kita tidak bertemu.
Adik Intan. Kemarin tahu Anda akan mencariku, justru mengirim sebotol arak dan selendang. Setelah Anda minum arak itu, dia masuk kamar, menyuruhku ke kamar lain istirahat. Lalu Anda pergi begitu saja? Semalam badan hamba tak enak. Jadi ke kamar samping beristirahat. Kalau begitu, pulanglah dan beristirahat dulu. Bima Pratama memang pencemburu. Intan Santika, bencanamu akan segera dimulai. Apa katamu? Nyonya, ini semua perintah jenderal. Kepala pelayan Surya, kenapa jenderal memperlakukan saya seperti ini? Jenderal bilang setelah Nyonya dikurung selama sebulan, Nyonya akan mengerti. Tapi aku... Kepala pelayan Surya, bisakah kau bantu aku membujuk jenderal? Kali ini Patik juga tak bisa membantu Nyonya. Paduka Intan Santika. Apa yang sebenarnya terjadi? Jenderal, dia... Tadi malam hamba menemani jenderal tidur. Itu kan hal baik. Betul. Memang hal yang baik. Hamba sahaya menghadap Nyonya. Kau boleh pergi dulu. Aku ada urusan dengan kakak. Baik. Adik, cepat duduk. Adik, kenapa kau datang? Kakak, pagi ini jenderal memanggilmu? Jenderal menanyai soal kejadian tadi malam. Aku jelaskan semua dengan jujur. Tapi tak bilang adik bersembunyi di belakang tempat tidur. Lalu kenapa pagi ini jenderal langsung bilang aku tak layak menduduki posisi, menyuruhku menyalin kitab ajaran wanita 300 kali? Lalu dikurung sebulan lagi? Dia gila ya? Aku akan langsung cari dia untuk minta penjelasan. Kakak, jangan gegabah. Mungkin karena tadi malam adik kurang baik melayani jenderal. Omonganmu sendiri? Kau percaya? Jangan-jangan dia... Siapa yang kakak maksud? Kakak coba pikir baik-baik. Belakangan ini, siapa yang punya masalah denganmu? Apakah hanya Nona Nisa Permata? Nona Nisa Permata? Masa mungkin dia? Kakak jangan lupa. Nona Nisa Permata sekarang sangat disayangi jenderal. Tapi untuk bisa masuk ke rumah jenderal ini, dia masih butuh persetujuanmu. Kalau kakak dikurung di rumah, dia akan ada lagi yang bisa menekannya. Kakak, sekarang harus bagaimana? Kalau kakak percaya padaku, ada satu cara. Silakan kakak. Kamu beritahu jenderal, semalam setelah menemani tidur, kamu hamil anaknya. Aku... Selamat, Jenderal. Nyonya memang benar hamil. Tapi, baru beberapa hari berlalu, sudah ada reaksi? Lapor, Jenderal. Kondisi ini memang jarang terjadi, tetapi memang ada yang mengalaminya. Patik sudah berpuluh tahun berpraktik. Pernah juga menjumpai kasus seperti ini. Keturunan yang lahir, kebanyakan adalah anak laki-laki. Bagaimana kondisi Nyonya sekarang? Ada yang ingin dimakan? Aku akan suruh dapur utama menyiapkannya. Hamba ini seorang yang berdosa, mana berani merepotkan jenderal. Aku hanya sedang emosi. Nanti akan kucabut perintah pengurunganmu. Kamu fokus saja menjaga kesehatanmu. Sisanya serahkan padaku. Oh ya, jenderal. Apakah Nona Nisa Permata datang ke rumah dalam 2 hari ini? Bagaimana Nyonya tahu? Adik... Adik, bagaimana kabarmu? Menghadap jenderal. Patik Dedi Hartono menghadap istri Pangeran Zenan. Semua buku ini sudah kubaca. Boleh beritahu penyebab kematian ayah ibuku?
Orang tuamu dibius oleh Intan Santika sebenarnya tidak sampai tewas. Bima Pratama menyuruh tabib Dedi Hartono memberi mereka arsenik, barulah Karena ada jenderal yang menemani, saya tidak akan berlama-lama. Adik, istirahatlah yang baik. Saya pergi dulu. Jaga baik-baik, Nyonya. Nanti saya kembali. Tampaknya di hati jenderal masih ada Ayu Santika. Benar, Nyonya. Melihat Ayu Santika, bahkan anak dalam kandungan Nyonya pun tidak ditanyakan. Tabib Dedi Hartono, hari ini terima kasih banyak. Tenang, Nyonya. Patik pasti tutup mulut. Jika tidak ada hal lain, Patik mohon pamit undur diri. Nona Ayu Santika. Apakah kondisi tubuhmu sudah membaik? Tidak perlu jenderal khawatir, hanya masih sedikit pusing saja. Bagaimana kalau ikut saya ke balai, biar tabib Dedi Hartono periksa? Hamba menghadap jenderal. Nona, kucing yang Nona adopsi beberapa hari lalu sakit, tidak mau makan minum? Cepat ikut hamba pulang melihatnya. Terima kasih atas perhatian jenderal. Saya akan pulang istirahat sebentar saja. Saya... Kamu datang? Pangeran, tak ada urusan. Hamba berjaga di luar. Sari Lestari, kamu... Paduka Intan Santika, sebenarnya hamba bawahan pangeran, pengawal resimen bulu terbang, Rian Mahendra. Nona Ayu Santika. Lama tak jumpa. Rindu pada pangeran? Siang bolong begini, tidak takut ketahuan pengawal? Cuma rumah jenderal. Bisa halangi pangeran? Berapa mata-mata pangeran selipkan di sini? Tidak banyak, tak sedikit. Bahkan pasukan penjaga kota datang, tetap bisa bawa Anda kembali dengan aman. Lama tak jumpa, mulut pangeran makin manis. Kalau mau dengar, pangeran akan terus katakan padamu, "Oh ya, saya dengar Bima Pratama taruh obat bius di sarang walet Anda." Kepala pelayan itu jelas bermasalah. Setelah makan sarang walet itu, langsung telan pil bambu hijau. Kalau dia ingin mati, besok pangeran datang sendiri ke rumah jenderal, hitung dengannya. Saat itu perlu bantuan Paduka. Jangan, Anda Dewa Perang Negeri Utara. Bima Pratama Lama ingin singkirkan Anda. Bukankah ini masuk perangkap sendiri? Lihat saja dia mampu atau tidak. Semua orang ini bisa pangeran bunuh. Tapi Anda kehilangan kesempatan balas dendam, jadi tenang lakukan yang kau mau. Semua ada aku. Jeringau 9 ruas. Membuka sumbatan dan mengurai dahak, menjernihkan pikiran dan menenangkan limpa, banyak dipakai untuk demam tinggi dan pingsan, epilepsi dan sesak dada. Herba cawan emas perak.
Pemakaian dalam, meredakan panas dan detoks, menghilangkan bekuan dan melancarkan darah. Pemakaian luar, memar, bengkak, nyeri, gigitan ular berbisa. Pangeran, pil bambu hijau sudah dibawa. Pil bambu hijau ini banyak khasiatnya. Jika Nona Shensi dalam bahaya, segera minum ini. Pangeran, hanya ada satu di pasukan. Jika Paduka terluka, Beta lebih rela terluka sendiri daripada istri pangeran terluka. Masih belum mundur? baik. Nona Shensi sedang memikirkan apa? Bisa begitu gembira? Ruyue, siapa izinkanmu masuk tanpa ketuk pintu? Hamba membawa sup ayam, tidak mudah untuk mengetuk. Dapur memasak sup ayam hitam ginseng untuk Nyonya. Nyonya menyuruh hamba antar semangkuk. Jika tadi membuat Nona Shensi tidak senang, mohon maafkan hamba. Paduka, sup ginseng sudah diantarkan. Dia tidak curiga, kan? Hamba sengaja bersikap menjaga jarak, membuat Shensi tampak tidak rela. Pasti dia tidak akan curiga. Hah, karena jenderal masih memikirkan dirinya. Jangan salahkan Beta jika Beta menyingkirkannya. Nyonya, ada masalah besar. Nona Ayu Santika, dia pingsan. Tabib Teddy Hartono, apa yang sebenarnya terjadi? General. Nona Ayu mungkin memakan sesuatu yang tidak seharusnya. Dia keracunan. Bagaimana caramu menjaga orang? Kaum biadab perbatasan memang keras kepala dan tak masuk akal. Jika Pangeran Pelindung Selatan tahu, Ayu Santika hidup mati tak jelas di rumah jenderal ini. Apa yang akan dilakukannya? General, hamba sahaya tidak pernah mengantar makanan apapun kepada Nona Ayu. Mohon Tabib Teddy Hartono bersusah payah. Pastikan Ayu Santika pulih seperti semula, sebelum Pangeran Pelindung Selatan mengetahui hal ini. Baik. Jenderal. Apa yang begitu mendesak? Lapor Jenderal. Pangeran Pelindung Selatan Arga Mahendra datang menghadap. Dia berteriak ingin bertemu istri Pangeran Santika. Ayu sayang. Ayu sayang. Jika Jenderal Bima Pratama tidak bisa memberi penjelasan hari ini, besok prajurit-prajurit pangeran ini akan menyerang Kerajaan Agung. Pangeran datang jauh-jauh ke Kerajaan Agung, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jenderal ini pasti akan mengadakan jamuan untuk menyambut. Kata-kata basa-basi yang kosong tak perlu diucapkan. Pangeran datang hari ini untuk menemui istri pangeran. Istri pangeran tinggal di halaman belakang. Tapi itu bagian wanita. Pangeran ke sana mungkin kurang pantas. Apa pantasnya pangeran ini bertemu istri sendiri? Menurut aturan Kerajaan Agung, selain jenderal, orang lain, Pangeran ini sedang berbicara dengan jenderal. Hamba sahaya tidak pernah mengantar makanan apapun kepada Nona Ayu. kau. Apakah jenderal tidak ingin pangeran ini bertemu dengan istri pangeran? Kalau begitu, besok prajurit negeri utara akan datang dari jauh ke sini, menemani pangeran ini menjemput istri pangeran pulang. Kau! Pangeran? Istri pangeran hanya sakit perut karena makanan, bukan karena kurang perawatan di rumah jenderal. Apa yang kau berikan pada Ayu? Lapor pada pangeran. Nona Ayu Santika semalam minum sup ayam yang dibawa Maya. Nona Ayu Santika semalam minum sup ayam yang dibawa Maya.
Jenderal Bima Pratama. Apa sebenarnya yang terjadi? Bajingan berani. Jika Jenderal Bima Pratama tidak bisa memberi penjelasan hari ini, Pengawal, seret dia keluar dan bunuh. Tunggu! pelayan biasa, mana berani meracuni istri Pangeran Pelindung Selatan? Pangeran ini akan membawanya pulang untuk disiksa dengan berat. Jenderal, ampun Jenderal, tolong Jenderal. Pangeran, ampun. Nyonya. Pelayan berani. Hamba saya tidak pernah mengantar makanan apapun kepada Nona Ayu. Awalnya mau paksa Maya Puspita minum. Untung Sari Lestari datang cepat. Beritahu rencana pangeran padaku. Walau tak bisa bunuh sendiri. Tapi dendam sudah terbalas. Maya Puspita cuma pelayan. Dalang sebenarnya masih di belakang. Lalu pangeran mau lawan siapa? Terus pura-pura sakit. Besok akan lebih seru. Sudah malam. Pangeran pamit dulu. Kamu istirahatlah. Pangeran mau tidur di mana? Lapor Paduka, Pangeran punya beberapa rumah di kota. Kamu yang paling tahu. Keluar! Pangeran memang punya banyak rumah. Tapi semua kosong. Spray pun tak ada. Pangeran tak mau pergi. Pangeran tak hanya tak mau pergi, dan juga mengidamkan Paduka. Kakak belum sembuh. Jangan kena angin. Adik sedang hamil. Sekarang Maya Puspita tiada. Harus lebih hati-hati. Berani racuni kakak, meski lolos dari jenderal. Aku tak akan ampuni. Bagaimana? Sudah baik kan? Paduka, sang putri semalam demam tinggi tak reda. Pagi ini meski sudah sadar, tapi sudah muntah berkali-kali. Kalau begini terus, Sudah sadar saja sudah bagus. Tabib Dedi Hartono semalaman mempelajari kitab pengobatan. Hari ini membawa ramuan obat. Tabib Dedi, cepat. Ayu sayang. sang putri. Tabib Dedi, apa sebenarnya yang terjadi? Patik. Arga Mahendra, berani-beraninya kau membunuh di kediaman jenderalku. Kau pikir kerajaan agung tak punya orang? Jika jenderal tak puas, tangkap saja pangeran ini. Lapor. Jenderal, Arga Mahendra, mengapa pasukan berkuda negeri utara berkumpul 30 li dari perbatasan kerajaan agung? Bagaimana pangeran ini tahu? Mungkin prajurit-prajurit itu khawatir dengan pangeran ini. Kau! Jenderal justru mengingatkan pangeran ini. Sebelum berangkat, pangeran ini membawa pil penawar racun. Mungkin bisa menyelamatkan Ayu. Kalian mundur ke kejauhan. Bagaimana? Sudah lebih baik? Ada apa? Arga Mahendra, kau sengaja membuat jenderal ini malu? Kalau iya, bagaimana? Kalau tidak, bagaimana lagi? Pangeran ini berdiri di sini, biar kau bunuh. Kau punya kemampuan itu? Aku
Minggir. General, Pangeran Pelindung Selatan itu jelas datang dengan niat buruk. Sebaiknya kita bersabar dulu, tunggu beberapa hari lagi. Setelah mereka pergi, semuanya akan baik-baik saja. Tak bisa dilawan, masih tak bisa menghindar. Kau perempuan hina! Kau bilang jenderal ini takut pada Pangeran Pelindung Selatan? Hamba tidak bermaksud begitu. Sudahlah. Pergi tanya pada Ayu Santika, kapan dia berencana meninggalkan kediaman jenderal. Baik. Keadaan mendesak, harus fleksibel. Kalau mereka tahu kau pura-pura, bukan jadi masalah. Pangeran bilang begitu? Percaya sendiri? Kakak, badan sudah membaik? Sudah jauh lebih baik. Masuklah, bicara di dalam. Patik menghadap pangeran. Kalian bersaudari, ada yang ingin dibicarakan. Pangeran tak pantas di sini. Besok akan datang lagi. Kakak, Pangeran Pelindung Selatan baru datang 2 hari, sudah membuat kekacauan di kediaman ini. Kapan dia berencana pergi? Tak lama lagi. Adik, wajahmu ini kenapa? Mari sini. Bekas tamparan ini dalam sekali, mungkin akan bengkak merah beberapa hari. Ini obat yang kukonsumsi setiap hari. Kamu juga coba satu, bisa melancarkan darah dan mengurai bekuan. Terima kasih, Kak. Adik tak usah sungkan. Intan sayang, kau mengandung anak, suamimu malah berani memukulmu. Ini salah suamimu. Jangan sampai ganggu kandunganmu. Oh ya, Pangeran Pelindung Selatan bilang kapan akan pergi. Kakak bilang dalam beberapa hari ini akan berangkat. Nanti mereka pergi, Beta akan menemani Ayu dengan baik. Tak akan ke Balai Rembulan Sari lagi. Jenderal, jangan bohongi hamba ya. Tak akan ingkar janji. Kalau begitu, hamba cari pelayan dulu untuk merapikan kamar. Tunggu. Ada hal lain, Jenderal? Intan Santika, kau sembunyikan sesuatu dari Beta? Hamba sembunyikan apa dari Jenderal? Kalau begitu Beta tanya. Kau sedang hamil. Kenapa masih haid? Aku... Perempuan hina. Apa yang terjadi? Kemas barang-barangmu, lalu tunggu di balik pintu. Adegan berdarah di kediaman jenderal nanti. Beta tak ingin Ayu saksikan. Ayu sayang, Beta janji bantu Ayu balas dendam, tapi tak ingin tangan Ayu berlumuran darah. Lagi pula, Ayu bukan sejenis mereka. Ayu tumbuh besar bersama mereka. Memikirkan akhir mereka. Hati Beta malah sedih. Saat mereka sakiti Ayu dulu, pernah pikirkan ini? Ternyata Ayu seperti kata ayah ibumu. Meski hati penuh benci, tapi di saat genting, tetap tak tega. Kau kenal ayah ibuku? Ayu sayang. Nyawa Beta ini adalah pemberian ayah ibumu. Mereka tahu watak Ayu? Khusus pesan Beta rawat Ayu baik-baik? Rencana yang bagus. Rencana yang licik. Memanggilmu untuk melayaniku, lalu membujukmu berpura-pura hamil, pura-pura keracunan untuk membunuh Ruyue, lalu merencanakan pembunuhan tabib Liu. Shenxi Chen Yiji. Akan kubunuh kalian dengan tanganku sendiri. Kumpulkan pasukan penjaga kota. Aku sendiri yang akan menghabisi mereka. Siap.
Lapor, Yang Mulia. Jin Chaoyu mengerahkan pasukan penjaga kota, mengepung kediaman jenderal untuk menyergap. Sekarang pertahanan kota kosong. Apakah kita serbu diam-diam kota Qin? Aku sudah berjanji pada Xi'er, tidak akan menyerang Dakin. Asal tidak melukai rakyat jelata. Karena permaisuri sudah berkata, maka rebutlah kota Qin. Tapi jangan bakar, bunuh, atau rampok. Kuasai kota Qin dalam waktu tersingkat. Siap. Di depan adalah perkemahan militer. Mari kita lihat keadaannya. Di mana dia? Kejar! Siap. Jenderal tidak baik. Bangsa barbar menyerang diam-diam kota Qin. Sudah sampai kediaman jenderal. Bunuh. General. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Bangsa barbar menyiapkan pasukan elit di luar kota, memanfaatkan pasukan penjaga kota mengepung kediaman jenderal, lalu menyerang tiba-tiba. Kami sudah tidak bisa bertahan. General, bagaimana keadaanmu, General? Kepala pelayan. Kau bawa orang halangi pintu? Siap. Ayo. Aku punya lorong rahasia di taman. Kau kumpulkan harta benderingan? Ikut aku pergi? General, kita harus lari sampai kapan? Hamba tak sanggup lagi. Dasar tak berguna. Kalau tertangkap, kita berdua cuma bisa mati. General, tolong tarik hamba. General! 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 Jenderal Bima Pertama. Mau kemana? Arga Mahendra, bunuh saja aku. Kau tetap takkan bisa hancurkan gerbang kota agung. Pangeran ini membunuhmu. Bukan untuk menaklukkan kerajaan agung. Lalu untuk apa? Bima Pratama, pernah kau bayangkan hari ini? Kau... Ayo sayang, aku cuma sesaat tak sadar. Semua gara-gara Intan Santika. Dia yang menghasutku. Kita tumbuh besar bersama. Masih ingat kebaikanku? Kebaikan? Aku juga pernah bilang begitu. Tapi lihatlah kau perlakukan aku. Kebaikan? Tanpamu, Kau tetap takkan bisa hancurkan gerbang kota agung. Ayo sayang, kasihanilah aku. ayo pulang.